bahwa itu juga yang diinginkan Pak Jokowi. Buktinya Pak Jokowi tetap mempertahankan orang-orang itu yang bikin masalah terus dari dulu. Pertanyaan saya adalah, hari ini Abang bikin tweet, kalau tidak salah ya. Tweetnya itu mengatakan agar Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu istilahnya mengeluarkan apa tadi ya, mengeluarkan Muldoko dan Ngabalin karena kerap bikin gaduh. Kok Bang Faisal sampai bikin tweet begitu? Bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan udah terlalu lama ya. Urusan ini kan cermin dari suara istana, karena Chief of Staff kan, Pak Muldoko ini Chief of Staff, kemudian Ngabalin itu apa ya, tenaga ahli atau apa, pokoknya tenaga ahli utama, jadi gradingnya di bawah deputi, jadi Pak Muldoko deputi, nah dia di bawah deputi. Nah itu kan harusnya mencerminkan suara istana. Nah, kalau Pak Jokowi tidak mengambil tindakan, berarti kira-kira seperti itulah yang diinginkan Pak Jokowi, kan rasanya tidak. Saya masih percaya Pak Jokowi tidak seperti itu ya. Jadi kalau Pak Jokowi terus mempertahankan mereka, kira-kira itulah pembenaran begitu, bahwa itu juga yang diinginkan Pak Jokowi. Buktinya Pak Jokowi tetap mempertahankan orang-orang itu yang bikin masalah terus dari dulu gitu ya. Oke, kalau kita lihat satu-satu ya, masalah Pak Ngabalin apa yang Abang soroti, yang menurut Abang paling bermasalah kalau kita kaitkan dengan komunikasi istana, karena dia mengaku kan juru bicara istana. Kadang-kadang ya kan bukan juru bicara istana kan? Ya, bukan juru bicara istana. Nah, kemudian yang terjadi adalah penjungkir balikan asal jeplak gitu ya, yang menandakan wah kualitas istana nih seperti ini ya. Orang yang memang dari waktu ke waktu hidupnya berubah-ubah begitu, berdasarkan apa kepentingan dia begitu. Jadi bahaya orang yang tidak punya integritas seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Pak Ngabalin protes, nggak apa-apa, silakan ke Refli Harun Channel juga. Jadi biar fair kita, ya. Yang paling penting kita terbuka. Yang penting jangan saling adu mengadu. Bangsa kita ini mulai sering ya berbeda pendapat, adu mengadu ke Barreskrim ya. Kalau Pak Muldoko apa masalahnya? Oh, udah banyak lah ya. Ada dispute antara komunitas anti tembakau, dia membela pabrik rokok. Kemudian promosi obat cacing. Ivermectin itu. Yang terakhir kan bukan urusan itu, kan ada Menteri Kesehatan Pak Presiden ini. Ya. Kemudian obok-obok Partai Demokrat. Seolah-olah kan Pak Jokowi yang intervensi gitu. Oh ini utusan Pak Jokowi untuk obrak-abrik supaya Partai Demokrat, kan parah sekali, fundamental sekali gitu. Jadi silahkan dia berbuat seperti itu, tapi keluar dulu dari istana gitu. Jadi kalau dia tidak keluar dari istana, itu seolah-olah menggambarkan sikap presiden jadinya Bang. Restu presiden setidaknya kan. Jadi kita tidak bisa dilarang mengatakan bahwa presiden menghendaki Partai Demokrat, presiden merestui obat cacing untuk COVID, presiden merestui tembakau gitu ya, industriawannya gitu, begitu Bang. Ya itu yang paling mendasar lah ya buat saya. Tapi begini, pertanyaannya adalah kalau dua orang ini dikeluarkan dari istana, memang menyelesaikan masalah Bang? Ya, asal tidak diganti dengan orang yang serupa atau ditunjuk orang lain yang tindakannya serupa itu juga begitu.
Malah Jadi lagi. terserah Pak Jokowi lah, tapi saya rasanya kan Pak Jokowi sudah punya juru bicara. Kalau juru bicaranya sebentar lagi pergi karena diangkat jadi dubes, kalau disetujui DPR, maka Pak Jokowi tinggal tunjuk yang kriterianya yang menyejukkan lah. Nah, gitu kalau kriterianya menyejukkan dan menjabarkan keinginan istana gitu. Bukan Jangan terlalu banyak orang bicara untuk hal yang sama. Oke. Kita punya contoh nggak ya juru bicara yang menurut Bang Faisal relatively sukses gitu untuk menjabarkan perannya sebagai jubir dan ya relatively bisa menjelaskan dengan baik, tidak memunculkan konflik. Misalnya siapa Bang? Ada nggak contohnya? Almarhum Wimar Witular. Oke, ya ini orang sejuk ya. Dia sejuk, tertata, disiapkan gitu kan. Ya. Waktu itu dia juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ya. Betul. Dan hari kemudian ini di era Pak SBY juga tidak pernah, seingat saya ya, kontroversial, tidak pernah. Jadi dia sebatas menjelaskan, bukan opini dia. Julian kan ini juru bicara, bukan analis kan? Bukan pengamat. Bukan analis. Ya. Dan bukan juga analisis. Dan bukan juga humas. Bukan juga, ya saya nggak tahu ya beda humas dengan juru bicara. Kalau saya mengatakan beda, Bang. Kalau humas itu dia memake up apapun. Kalau juru bicara menyampaikan apa yang ingin disampaikan Presiden. Gitu. Waktu itu Julian Aldrin Pasha ya. Betul. Julian ya. Tuh bagus. Ya, oke. Jadi sebenarnya kita sobat era sekalian kita punya contoh juru bicara yang baik sebenarnya ya. Ada Wimar Witular, ada Julian Pasha yang betul-betul menjelaskan standing position dari pemerintah instead of ngarang-ngarang sendiri, berdebat ke sana kemari atau ngancam-ngancam orang ya. Apa dia juru debat saya juga enggak tahu sih ya.